Bung Uceng, tadi Anda mengatakan dengan instrumen lain. Seberapa khawatir itu akan digunakan? Sebenarnya begini ya, kalau kita bertenang-tenang membaca undang-undang pemilu, penundaan pemilu itu sangat mungkin terjadi. Di mana? Apa? Teks seperti apa yang menurut Anda itu sangat memungkinkan? Di dalam undang-undang pemilu itu ada alasan darurat kan, yaitu kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, dan gangguan lainnya dalam bahasa undang-undang pemilu. Dan itu dapat ditunda. Lalu kemudian dilakukan dua hal, kalau bukan yang namanya pemilu lanjutan, pemilu susulan. Walaupun memang konteksnya di situ adalah ya dalam konteks daerah-daerah tertentu ya. Tetapi penundaan itu sangat dimungkinkan satu. Yang kedua adalah KPU bisa saja kemudian melakukan penundaan bahwa pada faktanya itu mempengaruhi struktur ketatanegaraan, saya setuju. Makanya saya sering mengatakan bahwa usul mengubah konstitusi itu jangan hanya disampaikan berbicara soal usul merubah konstitusi secara normatif saja, tetapi harusnya kita bicara soal alasan untuk mengubahnya. Karena itu adalah satu tarikan nafas menurut saya dengan alasannya bisa begini, karena berdasarkan berbagai survei, toh tingkat kepuasan pada Presiden Jokowi itu tinggi sekali, 70%. Ada momentum ekonomi yang harus kita jaga. Mas Saiful Mujani bisa menjawabnya dengan pasti ya, karena beliau melakukan survei LSI maupun misalnya kalau membaca survei indikator di akhir tahun 2021 yang jelas-jelas menyatakan mereka suka dengan kinerja Jokowi, tapi mereka berharap bahwa pemilu 2024 tetap ada. Ya. Jadi alasan itu menurut saya bukan alasan yang objektif, rasional, dan konstitusional untuk dipakai. Karena pada faktanya survei-survei itu menjelaskan ada dua hal yang berbeda antara popularitas dengan keinginan tidak ada pemilu di tahun 2024. Ya. Nah, yang saya mau bilang adalah sebenarnya kalau kita mau mengantisipasi tagihan kita kepada semua, bukan hanya kepada Presiden dan kepada DPR, tapi juga kepada KPU, bagaimana mereka bekerja ya untuk dengan baik. Dalam artian kalau misalnya KPU dianggap tidak mau melakukan pemilu atau seperti kata Prof. Yusril tadi diduga berpura-pura tidak mau melakukan pemilu, maka seharusnya mekanisme hukum bisa dipakai untuk segera mengganti para komisioner KPU. Ya, lalu kemudian segera mendorong untuk dilakukannya pemilu. Nah, cuma memang proses mengganti ya, itu lama sekali KPU ini bukan sekedar itu melibatkan kembali aktor-aktor politik karena masuk lagi ke urut kacang fit and proper test yang ada di DPR. Dan panselnya. Singkat saja, karena ini ada pertanyaan yang akan saya ajukan di bagian berikutnya. Prof. Yusril, Anda masih khawatir nggak penundaan pemilu ini masih akan bisa diperjuangkan untuk direalisasikan? Ya atau tidak? Saya sebenarnya tidak dalam posisi menganalisis secara politik ya. Kenapa saya tanyakan itu pada Prof. Yusril? Nggak ada ruginya buat saya, mau diperpanjang Pak Jokowi saya juga nggak untung, diperpanjang saya juga nggak rugi, ya begitu-begitu aja. Jadi, Prof, tahu nggak kenapa saya tanyakan ini pada Prof. Yusril? Karena Anda tidak saja pakar hukum tata negara, tapi Anda juga seorang politisi. Jadi, apakah Anda memiliki insting bahwa ini sebenarnya akan jadi barang jadi? Ya atau enggak? Mungkin ya rekayasa ke arah itu sih mungkin saja dilakukan di belakang layar. Baik. Kadang-kadang kan apa yang tersurat dalam ucapan itu belum tentu harus dibaca seperti itu. Ya ada hal-hal yang tersirat di belakangnya. Saya tidak tahu dengan Pak Jokowi, tapi dengan Pak Harto saya paham betul ya. Pak Harto dia pernah mengatakan saya nggak mau lagi jadi presiden, mau lengser ke Prabowo segala macam. Tiba-tiba maju lagi. Jadi ini hal-hal seperti seolah-olah Anda melihat harmoko baru di era reformasi.